Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Rida Lutfia dari Kampus Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu semua mengenai pemupukan berimbang. Sebelumnya, apakah ibu-ibu di sini mengetahui apakah itu pemupukan berimbang? Mbak, pemupukan yang cukup. Nggih, betul sekali Bu Ati. Jadi, pemupukan berimbang adalah memberikan semua zat hara yang cukup kepada tanaman padi sehingga tanaman padi dapat menghasilkan hasil yang tinggi dan bermutu. Nah, setelah mengetahui apakah itu pemupukan berimbang, apakah ibu-ibu tahu apa itu keuntungan dari pemupukan berimbang? Keuntungan dari pemupukan berimbang adalah petani dapat memupuk lebih efisien. Nggih, 100 untuk Ibu Warti. Jadi memang apabila kita memupuk dengan cara pemupukan berimbang, kita dapat memupuk lebih efisien ibu-ibu. Lah kok bisa lebih efisien? Kenapa, Mbak? Oke, pertanyaan yang bagus dari Bu Susi. Jadi, kenapa sih dengan pemupukan berimbang kita bisa memupuk lebih efisien? Hal ini dikarenakan dengan pemupukan berimbang kita dapat menyesuaikan jenis dan dosis pupuk dengan kebutuhan tanaman serta tingkat kesuburan tanah ibu-ibu. Nah, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman padi niku berupa apa saja nggih ibu-ibu? Unsur hara yang dibutuhkan berupa NPK dan S. Nggih, betul sekali Bu Susi lagi nih yang menjawab. Jadi, memang unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman padi itu berupa N, P, K, dan S. Nah, agar tanaman padi dapat tumbuh dengan baik, maka unsur hara tersebut harus tercukupi. Nah, jadi tanaman padi itu memperoleh unsur hara dari alam dan juga perbuatan manusia yang biasa kita kenal pupuk anorganik atau pupuk kimia. Nah, untuk unsur hara dari alam itu diperoleh dari mana nggih ibu-ibu? Dari tanah dan air. Nggih, betul sekali Bu Emma. Jadi memang unsur hara yang diperoleh dari alam itu diperoleh dari tanah dan air irigasi, dan jangan lupa yaitu pupuk kandang. Selain itu juga ada sisa-sisa daun yang ada di tanah itu loh ibu-ibu. Nah, itu juga dapat menambah unsur hara pada tanaman padi. Nah, untuk dosis pupuk tadi disesuaikan oleh apa saja ibu-ibu? Yang pertama disesuaikan kebutuhan tanaman, dan yang betul. kedua disesuaikan tingkat kesuburan tanah. Nggih, betul sekali ibu-ibu. Untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah bagaimana? Nah, untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah itu kita dapat menganalisis tanah dengan cara apa? Salah satunya dengan menggunakan PUTS, yaitu perangkat uji tanah sawah. Nah, dengan menganalisa tanah tadi kita itu dapat mengetahui ibu-ibu kebutuhan tanah akan hara N, P, K, dan S. Selain itu juga kita dapat mengetahui tingkat keasaman tanah. Nah, untuk mengetahui kebutuhan tanaman akan unsur hara
kemarin, kita itu juga dapat menggunakan skala BWD atau bagan warna daun pada saat pemupukan kedua dan ketiga ibu-ibu. Jadi kita itu bisa melihat warna daun padi itu kayak gimana. Selanjutnya dosis pemupukan padi tadi kan selain disesuaikan oleh tingkat kesuburan tanah, juga disesuaikan oleh kebutuhan tanaman. Nah, tanaman padi itu membutuhkan jumlah dan jenis zat hara yang berbeda-beda pada tiap fasenya ibu-ibu. Nah, tanaman padi itu memiliki 3 fase pertumbuhan yang penting ibu-ibu. Apakah ibu-ibu mengetahui 3 fase penting tersebut kapan saja? Belum. Jadi sebenarnya 3 fase penting pertumbuhan padi itu sama saja saat ibu-ibu di sini memupuk tanaman padi. Ibu-ibu di sini memupuk 3 kali toh dalam masa pertumbuhan padi. Ya, nah itu sama ibu-ibu, itu tuh merupakan fase penting pertumbuhan padi. Nah, yang pertama, fase penting yang pertama adalah fase saat tanaman padi berumur kurang dari 14 hari. Itu kan pemupukan pertama toh ibu-ibu? Nah, yang kedua yaitu pada saat tanaman padi berumur 23 tahun sampai 23 hari sampai 28 hari. Nah, yang ketiga itu pada saat taman padi itu pembungaan, yaitu pada saat 38 sampai 42 hari ibu-ibu. Nah, sebelum dilanjutkan, apakah ibu-ibu di sini tertarik dengan pemupukan berimbang? Ya, tertarik. Namun sebelum dilanjutkan, sebenarnya ibu-ibu di sini membutuhkan istirahat dulu nggih ibu-ibu. Nggih. Kula pun nggawa wedang, Mbak. Weh, malah pun betah wedang nggih. Mboten napa-napa, nanti kita sama-sama wedangan dulu, istirahat dulu. Lalu setelah ini kita belajar lagi nggih mengenai pemupukan berimbang tadi. Terima kasih ibu-ibu atas waktu dan perhatiannya. Apabila dalam penyampaian saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.